Pagi ini acara kita santai sebetulnya, tapi santai kita membahas yang cukup signifikan. Tadi disampaikan oleh Bu Yani bahwa bicara mengenai kebencanaan ini sepertinya sudah menjadi topik yang sudah cukup hot di Indonesia ya, karena ya wilayah kita itu bisa dibilang sebagai supermarket bencana kalau mau dibilang seperti itu. Dan kita akan coba membahas tentang kebencanaan dari semua aspek. Bagaimana mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana. Diskusi tentang kebencanaan ini sudah cukup banyak dan sudah melibatkan banyak pihak juga. Yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat itu bisa terproteksi dan yang dikatakan tangguh bencana itu supaya aktivitas masyarakat itu juga menjadi baik meskipun bencana terjadi. Kita akan coba melihat bahwa peran semua pihak itu akan muncul di sini, baik dari pemerintah, swasta, kemudian bagaimana juga dunia usaha, bagaimana juga media dan lain-lain untuk bisa memperkuat kondisi masyarakat saat terjadi bencana. Yang dikatakan Pak Victor tadi kalau kita perhatikan cukup ngeri-ngeri sedap ya. Saya tuh tinggal di gedung Menara Kadin lantai 22 kantor saya. Ternyata Kadin di lantai 29. Saya pertama kali masuk ke sana karena saya kebiasaan ya. Saya itu kalau di asuransi namanya underwriter. Underwriter itu penilai risiko. Saya di industri asuransi. Setiap kali saya masuk ke daerah, entah mall atau apa, itu pikiran underwriter itu adalah saya kalau ada apa-apa dengan bangunannya mesti kemana. Jadi saya suka kepo kalau masuk ke mall itu. Nah, ternyata kantor saya lantai 22, saya mikir juga lantai 22 ini gimana. Saya sempat nanya, ini kalau ada apa-apa lewat mana? Lift Pak, hanya lift, ada tangga Pak. Mana ini, masuk ke dalam dulu. Ada yang lain lagi? Nggak ada Pak, kecuali kalau kita lompat dari bangunan. Saya juga mikir juga itu kalau ada apa-apa mesti turun di lantai 22 sampai ke bawah. Saya nggak tahu seperti apa kondisinya dengan sekian banyak orang yang tiba-tiba harus turun ke bawah. Di pertemuan Kadin beberapa waktu sebelumnya sempat sharing juga bahwa di Jepang itu kalau ada kondisi bencana nggak usah itu, udah tinggal di atas saja sambil berdoa makanya gitu. Mungkin karena kondisi bangunan udah bagus ya. Nah di Jakarta seperti apa? Nah inilah yang menginisiasi Kadin untuk bisa berdiskusi dan pada ujungnya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat tangguh bencana di semua wilayah di Indonesia. Nama-nama yang terpampang depan ini memang menginisiasi kegiatan hari ini. Ada BNPB, sudah sering kita diskusi, kemudian USAID juga sudah kita kerjasama dari pihak Kadin, kemudian CRS, Wahana Visi, Miyamoto, dan Kadin sendiri. Di luar dari nama-nama ini ada banyak, karena banyak pelaku humanitarian yang memang konsen terhadap bencana. Nah mari kita melihat seperti apa nanti peran masing-masing stakeholder untuk mewujudkan masyarakat tangguh bencana ke depan tersebut. Hadir di sini sebagai pembicara Bapak Adi Budiarso, kemudian ada Bapak Denny Friawan dan juga Bapak Adi Suhadi. Pak Adi Budiarso ini sudah bukan orang asing lagi di industri jasa keuangan. Beliau ini kalau dari kegiatannya sudah cukup banyak menjabat sebagai eksekutif yang mengelola inisiatif lintas fungsi di Kementerian Keuangan sejak tahun 2014. Dan saat ini beliau sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Saya mengenal beliau ini ada irisannya di industri asuransi pada waktu beliau menjadi Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan di Kementerian Keuangan, karena mengawas juga aktuaris. Di industri asuransi ini aktuaris signifikan sekali pada waktu itu. Jadi selamat pagi Pak Adi, selamat datang di acara FGD ini. Yang kedua adalah ini peneliti ya, Pak, saya manggilnya Mas Denny. Beliau ini peneliti yang cukup produktif. Kita undang mewakili Center for Strategic and Information Studies (CSIS). Beliau ini dari mahasiswa memang sudah meneliti ya, alumni dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Kemudian masternya adalah
bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan dari Kyunghee University South Korea. Dan beliau banyak sekali hasil penelitian yang dihasilkan, salah satunya terkait dengan bagaimana skema atau hal-hal yang menyangkut mengenai kebencanaan. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Andi Suhadi. Beliau adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi yang mewakili Bapak PJ Bupati Bekasi, Pak Demi Ramdan yang berhalangan hadir pada pagi ini. Nah, untuk mengawali pembahasan dari 3 pembicara ini, nanti akan tanggapi oleh para penanggap ya. Ya, mungkin saya perkenalkan dulu, ada penanggap yang hadir di sini dari industri asuransi, ada dari PT Asuransi Mahipak Indonesia, Bapak Kocu Angga Galung. Mungkin bisa berdiri Pak biar orang bisa tahu. Nah, Pak Kocu ini adalah Direktur Utama PT Asuransi Mahipak Indonesia, perusahaan asuransi yang mengurusi kebencanaan. Kemudian nanti akan ada penanggap dari BNPB ya. Nanti kita akan lihat yang mewakili BNPB, atau kalau enggak mungkin dari salah satu dari BPB. Kemudian dari Kadin nanti akan diwakili mungkin Bu Yani Motik, dan juga dari USAID, serta pertanyaan dan diskusi terbuka dari semua yang hadir di sini, bukan cuma dari penanggap. Nah, mengawali dari paparan sampaikan 3 pembicara, mungkin saya lebih dulu meminta Pak Denny Triawan untuk bisa menyampaikan hasil riset terkait dengan kebencanaan dari CSIS untuk menjadi pemantik ya diskusi dan paparan disampaikan oleh 2 pembicara yang berikutnya. Silakan Mas Denny, 15 menit waktunya Mas. Makasih Pak Dodi. Izinkan saya untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum saya memaparkan hasil studi kami, perkenalkan saya untuk melakukan disclaimer dulu bahwa saya bukanlah orang yang ahli di bidang kebencanaan ataupun di perasuransian. Hari ini saya hanya ingin sharing sedikit pengetahuan yang kami dapatkan dari hasil studi kami bersama Wahana PC yang dilakukan pada tahun akhir 2019 dan awal 2020. Sayangnya hasil penelitian ini belum bisa dilanjutkan dalam tahap yang lebih mendalam karena terbentur oleh COVID. Tapi dari hasil penelitian itu, pemaparannya, sosialisasinya terus kami lakukan. Yang pertama misalnya pernah bersama Wahana Visi dan Kata Data, juga diundang oleh BKF untuk karena mereka juga sedang melakukan pengkajian lebih mendalam terhadap perasuransian bencana. Jadi saya mulai saja. Pertama, next. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama, kenapa sih kita perlu mempunyai sistem pembiayaan risiko bencana? Yang kedua, mengapa perlu adanya public-private partnership dalam pembiayaan risiko bencana ini? Dan opsi serta modalitas apa yang sebenarnya telah kita miliki yang nantinya bisa kita gunakan dalam penyusunan sistem pembiayaan bencana? Yang berikutnya, kira-kira seperti apa model bisnis, seperti apa yang bisa kita kembangkan dan kita aplikasikan dalam penyusunan sistem pembiayaan bencana? Dan yang terakhir, kendala atau tantangan apa yang mungkin akan kita hadapi dalam prakteknya. Next. Rasionalnya, kenapa sih kita perlu sistem pembiayaan bencana? Tadi Bu Mutik, Pak Dodi, atau dari
Miyamoto juga telah menyampaikan bahwa kita itu berada di lokasi yang rentan terjadi bencana. Kita berada di ring of fire. Gempa, banjir, itu silih berganti. Ini misalnya peta resiko bencana tahun 2023 yang diterbitkan oleh BNPB, bahwa hampir seluruh wilayah di Indonesia itu resiko bencananya menengah tinggi, nggak ada yang rendah, semuanya menengah tinggi. Next, karena itu kita juga lihat bahwa tren terjadi bencana itu tiap tahun makin meningkat, intensitasnya dan severity-nya. Dan beberapa studi juga menunjukkan bahwa dampak dari bencana ini juga besar. Misalnya studinya dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dantarto menunjukkan bahwa akibat bencana setiap tahunnya keluarga itu bisa merugi sebesar 21 juta. Studi kami, rekan kami di CSIS juga menunjukkan bahwa akibat terjadinya bencana perekonomian atau PDB beberapa daerah yang telah terjadi bencana itu mengalami kemunduran. Jadi bencana sangat berdampak negatif terhadap perekonomian. Next. Nah, permasalahannya adalah selain kita rentan terhadap bencana dan bencana itu juga berdampak buruk terhadap perekonomian individual juga secara makro, permasalahannya pembiayaan untuk mengatasi bencana ini itu sangat terbatas. Misalnya kalau kita lihat anggaran pemerintah setiap tahun ada gap sebesar 78%. Setiap tahun pemerintah itu telah selama 2020 sampai 2016 misalnya butuh sekitar 21 triliun. Sementara pemerintah hanya mampu menyediakan 3,1 triliun. So, gimana kita menangani ini? Nah, atas adanya gap yang besar itu, maka perlu adanya peran serta aktif dari kita, masyarakat, dan juga para pelaku usaha. Next. Kenapa? Karena selain gapnya yang besar tadi, pemerintah juga terbatasi oleh aturan. Biasanya kalau ada bencana itu nggak fleksibel. Dana kontingensinya itu kecil, satu. Yang kedua, pemerintah baru bisa memakai dana kontingensi itu misalnya kalau ada status bencana nasional. Kalaupun itu bisa, prosesnya berikutnya adalah karena terbatasnya anggaran, pemerintah juga harus melakukan realokasi anggaran dan itu nggak bisa langsung, harus ada negosiasi dulu bersama DPR ataupun DPRD. Atas dasar pemikiran itu, maka kita butuh sebuah sistem yang lebih fleksibel, lebih cepat tanggap. Karena kalau orang kena bencana kan nggak bisa nunggu. Gimana orang harus diobati, harus dievakuasi, harus disediakan shelternya. Kalau harus nunggu, bisa mati duluan. Makanya itu ada sebuah sistem yang cepat dan responsif terhadap bencana yang tidak terbatas oleh aturan birokratis ini. Nah, karena itu perlu ada opsi lain selain kita tergantung oleh anggaran pemerintah. Disinilah peran serta public-private partnership itu. Peran serta antara pemerintah juga swasta, baik itu individual ataupun pelaku usaha dan juga lembaga-lembaga sosial masyarakat. Next. Kenapa itu penting? Karena kita tahu bahwa pemerintah itu bukanlah super body yang bisa melakukan apa aja. Pemerintah punya kehebatannya sendiri, misalnya di sisi pemaksaan, pembuat aturan. Sementara swasta itu punya kemampuan di fleksibilitas, efisiensi, dan lain sebagainya. Karena itu kita harus mengkombinasikan
kedua agen ini untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal sehingga bisa tepat guna. Next. Nah, opsi-opsi pembiayaan bencana itu ada banyak macamnya. Ada yang sifatnya non-market atau tidak berdasarkan pasar, sifatnya voluntary, ataupun ada yang market. Kita juga ada yang pre sebelum bencana ataupun setelah bencana. Poinnya misalnya kalau dengan market ada yang namanya asuransi atau ada yang namanya catastrophic bond. Dan berbagai pilihan-pilihan itu ada macam-macam dan masing-masing punya benefit dan kekurangannya sendiri-sendiri. Poin dari berbagai negara itu poin utamanya adalah tidak ada satupun negara di dunia ini yang rely hanya pada satu opsi saja. Misalnya rely terhadap catastrophic bond saja, asuransi saja, atau voluntary saja. Kita perlu men-tailor sendiri mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Itu yang poin paling penting. Nah, di Indonesia kita sudah ada juga berbagai inisiatif lokal, inisiatif individual, lembaga baik itu swasta ataupun lembaga sosial masyarakat, seperti misalnya yang terjadi di Kota Padang atau di Sumbar. Itu ada berbagai peran yang dilakukan untuk membantu UMKM dalam menanggapi tanggap bencana. Next, permasalahannya adalah berbagai inisiatif tersebut sifatnya ad hoc dan skalanya kecil dan dia tidak permanen. Yang kita butuhkan adalah sebuah sistem yang holistik, yang komprehensif, yang bisa diterapkan di mana saja. Dalam hal ini misalnya dari sisi asuransi. Dalam asuransi, sepengetahuan saya yang terbatas, asuransi itu menganut hukum law of the large number. Semakin besar yang bisa tercover, yang ikut, itu akan lebih efisien, akan lebih murah. Itu yang paling penting. Kenapa kita tidak bisa rely pada hal-hal yang voluntary tadi, hal-hal yang sifatnya terbatas itu. Karena itulah kita butuh sebuah sistem. Nah, di Indonesia kita juga ada beberapa asuransi yang pernah dibuat. Misalnya asuransi untuk dana gempa, asuransi usaha tani. Tapi lagi-lagi tadi dia sifatnya masih terbatas. Yang kita butuhkan sebuah sistem yang lebih komprehensif dan mencakup sebanyak mungkin partisipasi dari berbagai pihak. Next. Next saja. Nah, sekarang pertanyaannya sistem apa? Sistem yang bagaimana yang perlu kita bangun? Next. Nah, di sini kami meminjam atau terinspirasi dari sistem yang diterapkan di Meksiko. Sebenarnya di Kementerian Keuangan juga sedang membuat sistem ini, mencontoh sistem ini yang namanya Forden. Di sini kita lihat bahwa sebelumnya di sini ada dua. Yang existing adalah yang kuning ini, bahwa ada dana pool bencana yang nantinya dikeluarkan ketika terjadi bencana. Nah, yang kami pikirkan adalah kita harus membuat sebuah pooling fund. Asuransi itu kan prinsipnya pooling fund, dananya di-pooling baru dikelola. Nah, ini sama. Kita ingin membuat pooling fund yang pendanaannya itu dari berbagai macam sektor atau agen. Tidak hanya dari pemerintah, dari APBN misalnya,
Kalau di Meksiko itu 0,4% dari APBN-nya itu harus dialokasikan untuk penanggulangan bencana. Kita kan juga punya misalnya dana abadi pendidikan 0, berapa persen harus ditaruh untuk LPDP misalnya. Ini yang juga kita mau terapkan. Selain dari APBN, kita bisa dapat dari bantuan luar negeri, dari pinjaman luar negeri, atau dari CSR. Sehingga bisa kita kumpulkan. Dan yang paling penting, adanya partisipasi dari masyarakat sendiri. Nah, dana itu akan di-pool oleh pemerintah dalam yang mengelolanya BLU, dan itu akan di-manage seperti pihak asuransi memanage. Ada revolving fund. Nah, pendanaan ini nantinya akan digunakan bukan hanya ketika terjadi bencana, tapi juga untuk aktivitas-aktivitas pencegahan bencana. Kalau ada sisa, dia dibalikan lagi. Nah, di mana peran serta public-private partnership-nya, itu kita bisa lihat di poin birunya. Mas Denny, masih ada 5 menit. Ya, oke. Misalnya di para asuransi misalnya reasuransi, pemerintah mereasuransikannya lagi juga. Itu kira-kira. Dan swasta juga bisa berperan misalnya ketika terjadi bencana ada logistik, perusahaan-perusahaan logistik. Ketika pembayaran kita juga bisa mengikutsertakan swasta, bisa menggunakan jaringan retail, bisa menggunakan Tokopedia atau e-commerce untuk ini. Jadi ada banyak hal. Itu dalam sistem yang makronya. Lalu bagaimana kita mengimplementasikannya? Di sini kami come up pada 4 model bisnis. Yang pertama, next, idenya Pak Dodi, asuransi bencana masyarakat Indonesia, ini untuk residensial. Jadi melibatkan retail untuk pembayarannya, untuk juga pakai aplikasinya. Pak Dodi mungkin nanti bisa lebih detail mengenai itu, menjelaskannya. Next. Yang berikutnya, next. Jadi dari sistem asuransi yang pertama ini, dia bisa di-plug in bersamaan dengan PBB misalnya. Kalau misalnya masyarakat membayar PBB lebih tepat waktu, lebih cepat, dia akan mendapatkan jaminan asuransi. Sementara kalau dia telat, dia tidak mendapatkan itu, atau misalnya lebih berkurang nanti kalau terjadi bencana dapatnya. Itu yang pertama. Yang berikutnya asuransi mikro UMKM dan kesiapsiagaan bencana. Ini kita melibatkan asosiasi usaha seperti Apindo ataupun Kadin. Jadi member-member dari Apindo ataupun Kadin bisa diikutsertakan, di mana Kadin sebagai mediator antara para pelaku usaha UMKM dengan pihak asuransi. Kadin menyediakan data, juga di sini bisa termasuk bundling dalam hal pelatihan atau pemberdayaan UMKM itu. Next. Ya, selain yang ini ada asuransi UMKM, ada juga loan ketika terjadi bencana. Dan ini juga bisa melibatkan pihak asosiasi usaha dan para UMKM. Intinya beda dengan asuransi, ini menyediakan pinjaman. Dan yang terakhir adalah kampung tanggap bencana. Ini seperti pemberdayaan yang dilakukan oleh Bajis atau Bajis, di mana dia tidak hanya terkait dengan asuransinya saja, tapi juga included pemberdayaan ekonomi.
Jadi di situ ada educationnya, ada kesehatannya, juga ada pemberdayaan ekonomi. Yang poin di sini yang ingin kami sampaikan adalah kalau tadi kita sulit untuk misalnya meminta masyarakat untuk berpartisipasi, misalnya bayar premi. Kalau di sini karena dia terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, perekonomiannya ditingkatkan, kan dia ada kemampuannya untuk membayar premi. Jadi ada insentif sendiri supaya masyarakat bisa berpartisipasi. Next. Nah, challenge-nya apa? Ini yang terakhir Pak Dodi. Challenge-nya adalah tingkat literasi kita terhadap asuransi itu masih sangat rendah. Dan itu yang perlu diberikan terus-menerus kesadaran. Gimana kesadarannya? Yaitu tadi lewat program-program di Kadin sendiri ataupun lewat pemberdayaan masyarakat itu. Wahana PC misalnya itu punya warung tangguh bencana dan itu salah satu implementasi dari ini. Bentuknya seperti itu. Next adalah penghasilan masyarakat yang rendah. Tentu kita tidak semua mengharapkan bahwa semua masyarakat besar kecil harus bayar premi. BPJS Kesehatan kan juga tidak semua. Nah, disinilah peran pemerintah untuk melakukan subsidi atau subsidi silang. Itu mau nggak mau harus ada. Dan terakhir, ini kami memperlihatkan, next terus, melihat profil resiko bencana daerah berdasarkan provinsinya dan melihat bagaimana mereka besaran pembayaran asuransi yang selama ini mereka lakukan, PBB ataupun asuransi kesehatan. Dan kami membaginya dalam 4 kuadran. Next. Nah, kuadran pertama misalnya vertikalnya adalah berapa besar resikonya, sementara horizontalnya adalah berapa pembiayaan biasa pengeluaran rumah tangga untuk PBB ataupun asuransi. Nah, di sini kita bisa memulainya dari kuadran yang kedua ini, yaitu adalah di mana tingkat resikonya yang paling tinggi, tapi pengeluaran secara nominal untuk asuransi itu masih rendah secara nominal ataupun secara proporsinya terhadap pengeluaran totalnya. Nah, di sini yang menarik dan hari ini kebetulan ada perwakilan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Maluku adalah Aceh adalah salah satu wilayah yang potensial untuk kita memulainya. Karena kenapa? Karena risikonya itu tinggi di Jawa Barat, sementara proporsi pengeluaran asuransinya dalam bundle consumption-nya itu masih sangat rendah. Jadi masih kurang dari 3%. Jadi kalau kita naikkan sedikit saja jadi 5%, masih ada mampu space yang besar untuk masyarakat bisa berpartisipasi. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Denny. Menarik kita lihat dari bahwa Mas Denny tadi adalah bagaimana kita aware bencana, tapi ternyata untuk bisa langsung melakukan mitigasi itu perlu ada penggeraknya seperti itu ya.